Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknik, bertemu kembali bersama saya di sini. Sebagaimana dalam video sebelumnya, kita telah membahas apa itu konsep rancangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembebanan dan tegangan elemen mesin. Penasaran apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu jenis kegagalan elemen mesin adalah terjadinya deformasi plastis. Jenis kegagalan ini walaupun tidak membuat mesin secara keseluruhan berhenti berfungsi, tetapi tetap saja bisa mempengaruhi kerja bagian mesin lainnya. Ada dua hal yang perlu diketahui dari kasus kegagalan deformasi plastik. Keduanya saling berkaitan. Yang pertama adalah adanya tegangan yang terjadi pada setiap elemen mesin karena elemen ini menerima beban selama beroperasi. Tegangan ini tidak dapat dilihat dan terjadi di dalam elemen. Hingga muncul beberapa pertanyaan di kalangan para perancang. Apa sih yang membuktikan bahwa setiap elemen yang menerima beban mengalami tegangan di dalamnya? Atau mengapa sebuah kawat baja atau kawat tembaga yang jika ditekuk dengan tangan kosong menggunakan tenaga yang besar, maka kawat tersebut akhirnya tertekuk? Mengapa sebuah kursi kayu yang kecil jika diduduki oleh seseorang yang bertubuh besar akan patah? Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang menyatakan apakah benar di dalam elemen mesin itu terjadi tegangan. Nah, perencanaan elemen mesin pada dasarnya merupakan perencanaan bagian komponen yang direncanakan dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan mekanisme dari suatu mesin. Dalam tahap-tahap perencanaan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memulai perencanaan elemen mesin meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, tegangan, di mana gaya yang timbul dari luar komponen ditahan oleh gaya yang dari dalam dengan besaran yang sama dan bergerak berlawanan arah. Gaya yang terjadi di dalam penampang komponen adalah satuan luas. Tegangan pada elemen mesin dibagi menjadi dua bagian, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Ada dua jenis beban yang menyebabkan terjadinya tegangan normal, yaitu beban aksial atau gaya aksial, baik berupa gaya tarik maupun gaya tekan. Yang kedua, yaitu gaya lentur. Nah, sedangkan untuk tegangan geser sendiri, penyebabnya ada dua juga, yaitu gaya geser atau gaya lintang. Gaya ini bekerja sejajar dengan penampang elemen dan momen punter atau torsi sendiri. Beban merupakan muatan yang terdiri atau diterima oleh suatu struktur atau komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga hal tersebut itu aman. Beban merupakan komponen pembentuk tegangan, sehingga adanya beban mesti diperhitungkan dengan baik. Beban yang diterima juga oleh elemen mesin sangat beragam, yang dimana jenis pembebanan ada dua, yaitu beban berdasarkan sifatnya. Nah, yang ini tuh terdiri dari beban konstan atau steady load, beban tidak konstan atau unsteady load, beban kejut atau shock load, beban tumpukan yang sering disebut dengan impact. Lalu ada yang namanya beban berdasarkan cara kerja. Beban ini terdiri dari gaya aksial, yaitu hasil dari gaya tarik dan gaya tekan, gaya radial, gaya geser, momen lentur, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan. Secara spesifik, dalam pelaksanaannya, tegangan yang terjadi pada sebuah elemen mesin terdiri dari beberapa macam. Antara lain, tegangan tarik, yaitu besar gaya ditarik dibagi dengan luas penampang suatu benda. Dengan kata lain, gaya persatuan luas. Tegangan tarik biasanya terjadi pada komponen elemen seperti rantai, kawat, sudu, turbin, dan lain. Yang kedua, tegangan tekan. Itu tegangan yang terjadi di luar sebuah batang apabila gaya luar yang bekerja padanya adalah gaya tekan. Dengan kata lain, jika P adalah gaya luar dan A adalah penampang lintang, maka tegangan tekan adalah hasil dari gaya yang dibagi luas penampang. Dengan kata lain, P per
A. Yang ketiga, tegangan lengkung terjadi pada bahan yang mengalami 2 atau lebih tumpuan pada ujung-ujung bahan. Tegangan ini merupakan tegangan dalam bentuk tangensial. Yang keempat, ada tegangan puntir atau torsi terjadi pada poros-poros yang mengalami momen putar. Biasanya terjadi pada poros berputar, roda gigi, atau proses pengoboran. Yang kelima, tegangan geser terjadi jika suatu benda dikenakan 2 buah gaya yang sama besar dan berlawanan arah, sehingga penampang benda tersebut cenderung bergeser. Nah, bagaimana nih untuk sahabat teknik semuanya? Apakah ada pertanyaan terhadap pembebanan atau elemen-elemen mesin ini? Nah, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan hal-hal lainnya. Dan jangan lupa klik tombol like jika dirasa kalian menyukai video ini. See you next time.